Bab 005. Aku mau cari makan. Jawab Milka singkat. Ini makanlah. Ucap Haris sembari menyodorkan satu kotak nasi. Di sini tidak ada orang jualan jika malam. Imbu Haris sembari kembali menyantap makanan dalam piringnya. Milka yang sudah merasa kelapa langsung menyantap nasi kotak yang tadi disodorkan oleh Haris. Bahkan karena sangat lapar Milka makan sampai tak menggunakan sendok. Dia makan menggunakan tangan dengan begitu lahapnya. Mengerutkan dahinya menatap gaya makan Milka yang menurutnya sangatlah horor itu, baru kali ini aku melihat wanita sepertinya yang tidak menjaga keanggunannya saat sedang makan bersamaku. Gumam Haris sembari menghentikan makannya karena dia sudah merasa kenyang. Setelah selesai makan Haris segera kembali ke dalam kamarnya dan Milka masih di dapur untuk membersihkan dapur tersebut. Selesai dengan tugasnya di dapur Milka segera masuk ke dalam kamarnya. Milka membuka pintu kamar itu perlahan dan dilihatnya Haris sedang bersandar di punggung ranjang sembari memainkan ponselnya. Berjalan mendekati Haris, "Tuan, kenapa Anda tidur di kamar saya?" tanya Milka sembari berdiri di sisi ranjang. Karena Milka mengingat ucapan Haris tadi jika dia tak lebih dari seorang pelayan saja bagiannya. "Kamarmu jangan mimpi ya. Ini tempat tidurku. Di sana kau harus tidur," ucap Haris dengan lantang sembari menunjuk ke arah lantai dengan satu jaringan. "Kamu tidur di bawah. Dan jangan pernah bermimpi untuk bisa tidur di ranjang bersamaku." Imbu Haris sembari melempar bantal dan selimut ke lantai dengan kasar. Tanpa berkata Milka merapikan selimutnya dan tidur di lantai. Sialan pria ini. Dia benar-benar tak punya perasaan, bisa-bisanya dia bicara begitu dingin pada seorang wanita, maki Milka dalam hati karena merasa kesal dengan sikap Haris yang sangatlah sombong dan tak punya bekas kasih. "Gadis ini sama sekali tidak membantah ucapanku," gumam Haris sembari mematikan lampu kamarnya dan segera tidur berselimutkan ketenangan. Tengah malam. Kletuk, kletuk. Bunyi gigi Milka yang saling bergetar karena menahan kedinginan yang semakin lama semakin menusuk ke dalam sendi-sendinya karena Milka hanya menggunakan selimut yang sangatlah tipis. Yaitu adalah selimut pemberian Haris tadi. Haris yang mulai merasa terganggu dengan bunyi suara itu segera duduk dari posisi tidurnya. "Bunyi apa ini?" ucap Haris sembari menyalakan lampu kamarnya dan dia mencoba mencari asal dari suara gaduh itu. His. Wanita ini benar-benar membuatku kehabisan akal, bisa-bisanya dia memilih kedinginan daripada merengek minta tidur seranjang denganku, gumam Haris lirih sambil menatap ke arah Milka yang sedang tidur. Dengan perlahan Haris membopong Milka baik ke atas ranjang. Haris segera menyelimuti tubuh Milka agar tak kedinginan dan Haris ikut masuk ke dalam selimut kemudian dia memeluk tubuh Milka yang terasa sangatlah dingin. Sial. Jika melihatnya dari dekat begini membuatku sangat bergairah. Padahal dia sedang tidur tapi kenapa serasa dia sedang mengodaku, gumam Haris lirih sembari menatap Milka dari jarak yang sangatlah dekat. Haris mulai tidak bisa mengontrol hasratnya dan dia hendak mengecup bibir mungil Milka. Membuka matanya tiba-tiba, "Hei tuan, apa yang mau kamu lakukan?" ucap Milka sembari mendorong Haris sedikit menjauhinya. "Kita ini suami istri Nona. Kamu tahu kan apa yang harus dilakukan jika malam pertama?" kata Haris dengan suara lembut dan penuh gairah. "Ya, aku tahu kita telah menikah. Tapi aku belum siap memberikan apa yang sudah menjadi hakmu, Tuan. Apa yang harus aku lakukan agar pria yang terkenal hidung belang ini tidak menyentuhku?" "Memberanikan diri untuk bicara, Tuan, dengar-dengar Anda menyukai gadis yang bersih bukan?" tanya Milka dengan peluh bercucuran karena mencoba menahan rasa takut yang semakin menggerogoti tubuhnya. Jangankan untuk malam pertama, Milka saja tidak pernah berhubungan dekat dengan pria lainnya. Pantaslah Milka masih tidak rela memberikan virgin ya untuk sang suami. Lebih lagi rumor buruk yang telah beredar di masyarakat mengatakan jika Haris sering terlihat keluar masuk hotel dengan banyak wanita. Pantaslah jika Milka merasa ragu walaupun Milka tahu jika uang yang diberikan padanya tidaklah gratis dan dia harus membayarnya mahal. "Ya memang benar," jawab Haris sembari mendudukkan tubuhnya, "jangan bilang jika kamu pernah melakukannya dengan orang lain."
Bentak Haris dengan rahangnya mulai mengeras. Haris menatap Milka dengan sorot mata membunuh. Menelan paksa selaivannya yang terasa getir, Anda sudah tahu dengan jelas Tuan. Sahut Milka memberanikan diri bicara bohong. Demi menjaga suatu hal yang sangat berharga di hidupnya. Plak. Bunyi tamparan yang begitu keras dan memecahkan kesunyian di dalam kamar yang terlihat gelap. Air mata airnya meleleh seketika saat tangan Haris mencium pipinya dengan kasar. Menjambak rambut Milka dengan kasar sampai Milka terpaksa menatap Haris dari jarak yang sangatlah dekat hingga Milka bisa merasakan nafas pria yang baru saja menamparnya itu. Ku kira kau berbeda dengan wanita lainnya. Tak disangka kau hanyalah wanita yang datang padaku untuk mendapatkan banyak uang dan hidup mewah tanpa bersusah payah. Maki Haris dengan mencium kasar bibir Milka, sampai Milka kesulitan bernafas karena tidak siap menerima ciuman suaminya. Haris mulai membuka paksa piyama tidur Milka dengan kasar hingga kancing piyama tidur itu lepas dengan sendirinya. Jika dilihat dari sikap dan tatapan Haris pada Milka sangat terlihat dengan jelas amarahnya seolah dia sedang melahap api. Ya, pria itu mulai tak bisa mengontrol emosinya saat mendengar apa yang istrinya ucapkan. Mereka memang hanya menikah kontrak saja, tapi tetap saja Haris tak suka jika mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Milka barusan. Milka mencoba menutupi tubuhnya dengan tangan karena Haris sudah berhasil membuka baju piyama Milka. Tuan, bukankah kau sudah mengetahuinya? Aku bukan gadis yang bersih, ucap Milka untuk yang kedua kalinya. Tubuh Milka gemetaran dan air matanya tak berhenti mengalir membasahi pipinya. Matanya mulai terlihat merah bengkak karena dia terlalu lama menangis. Namun Haris yang terkenal memiliki hati sedingin es tak mengubris isak tangis istrinya itu. Karena Haris menganggap apa yang dia minta adalah haknya. Memang benar apa yang Haris inginkan itu tidaklah salah, tapi tidak seharusnya Haris bersikap kasar seperti itu hingga membuat Milka sangat ketakutan. Tangis Milka sangat memilukan di tengah gelapnya kamar semakin menambah pilu hatinya. Dia ingin balik memaki Haris namun apalah daya itu tidak mungkin Milka lakukan walaupun dia disakiti Milka hanya bisa pasrah karena itulah akhirnya dari kebohongan yang dia ucapkan tadi. Menggigit keras bibir Milka sebelum bicara, "Hei wanita Lang," bisik Haris dengan suara terdengar berat, "untukmu, aku beri pengecualian. Tapi lihat bagaimana aku menyiksamu semalaman." Ancam Haris sembari mulai melucuti semua bajunya dan Milka hanya bisa terus mengisak sembari membuang pandangannya. Kini mereka berdua sudah polos tanpa sehelai benang pun. Mata Haris seketika terbelalak di tengah gelapnya kamar. Dia segera mengetahui kebohongan yang tadi sengaja diucapkan Milka. Ya, wanita yang dia nikahi itu masih virgin. Haris segera menghentikan niatnya untuk mengambil haknya sebagai seorang suami. Karena Haris perlu mempertanyakan tentang kebohongan besar istrinya. Menghela nafas panjang sembari menjatuhkan tubuh di samping Milka yang masih merasakan kesakitan di bawah sana, "Kamu rela menerima siksaanku daripada kamu harus memenuhi kewajibanmu sebagai istriku," teriak Haris dengan nada suara terdengar sangatlah geram. "Apa aku tidak pantas untukmu?" imbuh Haris sembari menatap Milka dengan masih posisi tidurnya. "Kamu berhubungan dengan banyak wanita-wanita cantik di luar sana. Aku tahu, aku harus membayar dengan tubuhku atas uang yang kau berikan tadi," ucap Milka dengan suara bergetar, air matanya tak berhenti berjatuhan dengan diiringi isak tangis yang semakin memilukan. "Kamu menikah denganku hanya demi uang. Tidak ada bedanya dengan gadis Lang lainnya." Tandas Haris sembari mengepalkan jari-jari tangannya karena melihat Milka yang tak menjawab ucapannya. Arti diam Milka membuat Haris berpikir Milka menikah dengannya hanya demi kehidupan mewah tanpa Haris ketahui kebenaran yang sebenarnya. "Besok pagi datanglah ke kantor dan ingat jangan sampai semua orang tahu. Aku menikahi gadis sepertimu," ucap Haris dengan suara lirih, namun ucapan itu seperti sebuah belati tajam yang seakan ditancapkan langsung ke jantung Milka. Selesai bicara Haris langsung beranjak dari tidurnya dan berjalan keluar dari kamar. Brak! Suara pintu kamar yang dibanting dengan sangat keras.
Suara pintu itu terdengar nyaring di tengah kesunyian kamar, sampai Milka tersentak karena kaget. Hiks, hiks, air mata pun meleleh semakin deras di pipi Milka tanpa henti, bagai butiran air hujan yang membasahi bumi. Tak lama setelah Haris keluar dari kamar terdengar bunyi mobil yang melesat dengan cepat. Ya, itu adalah mobil Haris, entah pria itu mau pergi kemana di tengah malam seperti ini. Pagi hari. Perlahan Milka mulai membuka matanya masih bengkak akibat terlalu lama menangis dan dia mengucek-ngucek kedua matanya. Air matanya memang sudah kering namun masih jelas terlihat kesedihan yang terpancar dari sorot matanya. Milka segera berjalan menuju cermin yang ada di dalam kamar tersebut. Dilihatnya riasan makeupnya sangatlah berantakan. Dengan rasa malas yang masih menyelimuti seluruh tubuhnya Milka berjalan memasuki kamar mandi dan segera membersihkan tubuhnya karena dia akan pergi ke kantor JISET Group. Setelah mandi Milka sudah kelihatan lebih segar dengan wajah dibalut makeup natural. Milka segera turun dari tangga, Milka sungguh cantik dan dia juga berdandan sederhana namun terlihat mewah. Pak Rai segera membungkukkan badannya saat melihat Milka sudah ada di hadapan. Pagi Nona muda, Tuan muda menyuruh saya mengantar Anda ke kantor. Ucap Pak Rai sembari menyunggingkan senyumannya. Baiklah Pak, Milka terdiam karena dia tak mengetahui siapa nama pria yang ada di hadapannya itu. Nama saya Rai, Nona muda. Ujar Pak Rai yang mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Milka. Oh, nama Anda Pak Rai. Ucap Milka sembari menepuk pelan lengan Pak Rai. Wajah Pak Rai berubah menjadi pias seketika namun Milka tak menyadari akan hal itu. Ayo kita berangkat Pak Rai, imbuh Milka sembari mendahului Pak Rai berjalan. Kantor JISET Group. Milka sampai di kantor JISET dan dia segera masuk ke dalam kantor tersebut. Semua mata menatap padanya karena dia datang bersama asisten CEO. Namun Milka tak menyadari akan hal itu. Pak Rai mengikuti Milka sampai dia berada di meja resepsionis. Membungkukkan badannya, Nona Milka saya permisi dulu. Ucap Pak Rai sembari menarik tubuhnya kembali. Menepuk lengan Pak Rai, jangan terlalu sungkan Pak. Setelah mendengar ucapan Milka Pak Rai hanya bisa diam sembari memaksakan senyumannya. Belum sempat resepsionis cantik itu menyapa Milka namun seorang pria datang menghampirinya. Yaitu adalah Kiki sahabat baik Haris. Menghentikan langkahnya sembari mengulurkan tangannya di hadapan Milka, Anda Nona Milka LAN kan? Baik tidak saya Kiki saya teman baik CEO Haris. Ucapnya memperkenalkan diri. Iya Tuan, sahut Milka sembari membalas uluran tangan Kiki. Baik tidak saya Pak Kiki. Baik Pak Kiki. Ayo saya antar ke ruangan Haris. Ajak Pak Kiki sembari berjalan mendahului Milka. Dan tanpa menjawab Milka segera mengikutinya dari belakang. Hei lihat siapa itu wanita yang berjalan di sampai Pak Kiki. Dan kenapa Pak Kiki melakukannya dengan hormat? Ucap para wanita dalam kerumunan besar itu. Mereka menatap Milka sebagai tatapan sinis dan iri. Milka berjalan mengikuti Pak Kiki tanpa bicara sedikitpun. Kiki mulai masuk ke dalam salah satu ruangan yaitu adalah ruangan milik Kiki sendiri karena Haris yang menyuruhnya membantu Milka selama di kantor. Kiki segera menjatuhkan tubuhnya di kursi kerjanya dan menatap Milka. Dilihatnya wanita yang masih sangat cantik dan polos. Silahkan duduk Nona Milka, ucap Kiki sembari tak hentinya menatap wajah cantik wanita di hadapan itu. Baik Pak Kiki, sahut Milka sembari menarik kursi dan menjatuhkan tubuhnya perlahan di kursi tersebut. Milka menyodorkan surat lamaran kerjanya di hadapan Kiki. Tak tertarik dengan map coklat yang Milka sodorkan, kamu bisa memanggilku Kak Kiki. Ucapnya sembari mengedipkan matanya beberapa kali dan membuat Milka tertawa geli olehnya, lagian kamu adalah istri Haris, sahabat baikku jadi jika kita sedang berdua tidak usah terlalu formal. Pinta Kiki sembari kembali mengerdilkan matanya. Ya Kiki memang terkenal pintar mengambil hati wanita jadi tak heran jika dia begitu lihainya merayu Milka bahkan, Milka yang sedang bersedih pun bisa tertawa lepas seperti tidak memiliki beban di pundaknya. Anda tahu saya sudah menikah dengan Pak Haris.
Tanya Milka dengan menatap balik Kiki. Menyandarkan punggungnya di kursi, tentu saja, aku teman masa kecil Haris jadi tak ada yang dia sembunyikan dariku hal sekecil apapun, balasnya dengan menunjukkan wajah bangga karena dia adalah satu-satunya orang yang sangat dipercayai oleh Haris pemilik perusahaan itu. Mulai hari ini kamu menjadi sekretaris Pak Haris dan gajinya sekian juta per bulan ya. Setelah mendengar nominasi yang sangatlah fantastis itu Milka sampai berdiri dengan kasar dari posisi duduknya dan dia menatap Haris dengan wajah seakan tak percaya dengan apa yang baru dia dengan barusan. Apa Pak? Milka lupa memanggil Kiki dengan sebutan Pak dan setelah sadar dia segera menutup mulutnya dengan kedua tangan. Maksudku apakah benar apa yang Kak Kiki ucapkan tadi? Tanya Milka mencoba memperjelas apa yang dia dengarkan tadi. Tertawa kecil melihat sikap Milka yang tiba-tiba heboh setelah mendengar apa yang dia ucapkan tadi. Tidak masalah nanti juga kamu mulai terbiasa memanggilku dengan sebutan Kak Kiki. Ucapnya sembari kembali mengedipkan sebelah matanya. Ya gajinya memang segitu 1 bulan. Apakah masih kurang? Wajah Milka langsung bersinar seketika saat mengetahui gaji yang begitu besar, dia berpikir seharusnya tak usah menikah dengan Haris. Jika tahu uang dari gajinya sudah lebih dari cukup untuk membayar pengobatan Lani, bibinya yang tengah terbaring tak berdaya di rumah sakit. Memasang wajah kepo, memang apa yang membuatmu menikah dengan Haris? Tentu saja karena aku butuh uang. Apalagi, ucap Milka menunjukkan gaya wanita matre namun aura wajahnya malah menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam. Kamu tidak bisa berbohong Milka. Kau bicara seolah-olah menikahi Haris hanya demi uang tapi wajahmu berbicara lain. Aku yakin pasti ada yang kamu sembunyikan dariku, gumam Kiki dalam diam sembari menatap sorot mata Milka yang kelihatan sendu. Meong, meong. Nada dering telepon Milka yang bisa membuat orang tertawa geli. Tersenyum kecil, nada dering ponselmu sungguh kekanak-kanakan sekali. Goda Kiki sembari menarik punggungnya dari kursi. Kiki menatap ke arah Milka yang masih berdiri di hadapannya. Karena bahagia Milka tak mengubris candaan Kiki barusan, bolehkah saya mengangkat telepon dulu? Ini telepon yang sangat penting, ucap Milka dengan wajah memelas. Tentu saja lakukan sesukamu. Kau adalah istri CEO, sahutnya dengan tersenyum renyah. Milka sedikit menjauh dari hadapan Kiki. Setelah dia rasa Kiki tak bisa mendengarkan suaranya, dia segera menghentikan langkahnya di sudut ruangan itu. Milka segera memencet tombol hijau pada layar ponselnya. Halo dok, ada masalah apa Anda tiba-tiba menghubungi saya? Tanya Milka pada Dr. Jeffrey di dalam telepon. Menjawab dengan suara terlihat khawatir, Milka, Nyonya Lani sedang dalam kondisi kritis dan memerlukan obat segera. Dan harganya tidaklah murah. Jelas Jeffrey dari dalam telepon. Berapa harga obatnya dokter? Tanya Milka dengan wajah kelihatan khawatir dan tubuhnya mulai gemetaran karena takut hal yang buruk akan terjadi pada bibinya. Di dalam telepon Dr. Jeff menjelaskan biaya yang harus Milka keluar selama masa pengobatan itu akan sangatlah mahal karena sakit Lani yang sangatlah parah. Lakukan yang terbaik dok untuk bibi saya. Nanti sore saya akan membawa uangnya, kata Milka sembari mengakhiri panggilan ponselnya. Dengan mata terlihat berkaca-kaca Milka berjalan menghampiri Kiki dan dia segera mendudukkan tubuhnya di kursi yang dia duduki tadi. Wajahnya kelihatan gelisah dan Milka tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya itu di hadapan Kiki. Merasa khawatir dengan ekspresi wajah Milka yang tiba-tiba menjadi murung, Milka ada apa? Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Kiki dengan menunjukkan wajah khawatir. Bicara dengan ragu-ragu, Kak Kiki, saya tahu saya baru diterima bekerja. Tapi begini kemarin saya memesan baju seharga sekian juta dan barangnya akan segera dikirim. Bolehkah saya minta separuh gaji saya di awal? Ucap Milka dengan mata masih berkaca-kaca. Bahkan Milka tak memperdulikan lagi harga dirinya yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana caranya agar Lani cepat sembuh. Bilani telah berbuat banyak untukku.
Jangankan harga diri, bahkan aku bisa menjual kehormatanku demi melihatnya bisa sembuh seperti sedia kala. Bicara dengan begitu entengnya, masalah sekecil ini kamu bisa minta pada Haris. Tunggu, bukankah dia sudah memberimu kartu kredit tanpa batasan limit? Tanya Kiki mencoba mengingat-ingat apa yang ada di dalam memori internal otaknya. Aku tahu, tapi aku tidak ingin memakai uangnya jika aku masih bisa berusaha sendiri. Jawabnya dengan suara lirih namun penuh penegasan.